Yes, pakai. Pakai. Yulita Sasmia, Khairul Anam, Nasrullah, Tasya Ramadan, M. Rizky, M. Al-Fajri Mustaqim Adha, Sobi, Silpa Ihsanti. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang semalam. Semalam kita belajar apa? Unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita belajar mengenai busur dan tali busur lingkaran. Masih ingat busur itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan busur? Yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Nah, garis lengkung yang ada pada lingkaran dibatasi dua titik pada lingkaran. Nah, adapun selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar menggunakan model discovery learning. Kalian nanti diminta untuk menemukan konsep hubungan busur dengan titik pusat dengan sudut lingkaran. Nanti kalian menemukan sendiri menggunakan KPD. Tujuan pembelajarannya menentukan rumus panjang busur suatu lingkaran dan menjelaskan hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busur. Bisa dimengerti kajian? Ada? Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian pernah beli kue bentuk ulat, bentuk lingkaran, ataupun makanan lah bentuknya lingkaran, donat pernah? Nah, misalnya makanan itu kita bagi menjadi 8 bagian. 1, kita potong 1, 2. Apakah satu dari 8 bagian itu sama titik pusatnya dengan 2 dari 8 bagian? Apakah memiliki titik pusat yang sama atau tidak? Misalnya nih, kita bagi 8. Yang satu bagian itu kan yang ini. Kalau 2 bagian berarti ada 2. Apakah 2 hal tersebut memiliki sudut titik pusat yang sama? Titik pusatnya sama tidak? Sama, karena dia masih sama satu lingkaran. Masing-masing kelompok salah satu lingkaran. Temukan sendiri menggunakan lingkaran yang ibu kasih 2. Ikuti petunjuk langkah-langkah di KPD-nya yang halaman 3. Pertama, akulah jari-jari masing-masing lingkaran. Kamu gambar dong, Rizky. Akulah jari-jari, mana jari-jari mana? Ada, Bok, penggaris.
Ay, wala nga po ano. Yang ini mo ako man. Hindi mo po alam. Wala mo po. Ada ya. Boleh. Tadi ibu suruh Sobi maju tadi perwakilan. Nah, 40. Terus 40 di situ. Lembaran pertama yang mana? Nah, yang ini lagi. Ada. Nah, pertanyaan yang kelima tuliskan hubungan nomor berapa itu. Seperti yang dijelaskan tadi, misalnya ini mempengaruhi ini. Di sana. Kita menemukan sendiri dari dua lingkaran yang dikasih itu. Misalnya seperti ini.
pizza ini ukurannya sama atau tidak? Sama. Coba lihat dari Tidak salah. tidak. Yang kenapa sih? Apa nama? Sebelah kiri biasa. Nah, sebelah kiri lebih besar, yang ini agak kecil dikit. Bentuknya sama? Sama. Bentuknya sama, ukurannya yang berbeda. Nah, misalkan ini kan pizzanya dipotong menjadi beberapa bagian. Karena dia pizza itu dipotong menjadi beberapa bagian, otomatis kan besarnya juga beda satu bagian itu dengan yang ini. Ya kan? Nah, yang ini anggap garis ini belum ada. Yang garis ini ke sini itu satu bagian. Ini satu bagian. Menurut kalian sudut ini, besar sudut ini sama atau tidak? Besar sudutnya sama atau tidak? Sama. Kenapa sama? Yang ini kelihatan kan di Rizky? Anggap dari sini belum ada nih ya. Anggap dari sini belum ada. Sudutnya hanya sampai dari sini nih. Apakah sama besar sudut ini dengan sudut ini? Kenapa tidak? Karena yang satu besar, yang satu kecil. Kalau ibu mengatakan besar sudutnya sama, bagaimana? Kalau dia sama besarnya, kenapa? Apa alasannya? Kalau tadi tidak sama karena yang satu besar, yang satu kecil. Kalau kita asumsikan dia sama besar sudutnya, karena dia jawabannya sama besar ya sudutnya. Kita bukan meskipun ukuran pizzanya berbeda atau tidak. Berarti kita mulai dari mana nih? Anam, bantulah Bu Anam. Kamera. Coba Anam yang ukur sudutnya. Ini bukan. Paskan titiknya di sini yang ini kan titik tengahnya. Ini dari nol. Kita tengok dari nol. Berarti dia di sini berapa? 50. Berarti besar sudutnya 50. Kalau ini coba sampai garis sini aja. Paskan garisnya. Lihat ya. Dia dari nol, tengok. Dari nol. Nah. Dari sini. Yang sebelumnya. Nah. 50 juga. Nah, Anang mendapatkan kalau besar sudutnya sama 50. Kenapa bisa sama, Bu? Karena dia kan memiliki sudut besar yang sama, bentuk lingkaran yang sama, dibagi dengan sama banyak. Ini dibagi 8, ini juga dibagi 8. Otomatis sudutnya sama. Tapi apa yang membedakan? Ramon, apa yang membedakan? Panjang busurnya ini. Yang ini setelah ibu ukur, yang sepanjang ini, yang ininya, itu panjangnya 8,5 cm. Berarti dia kan besar. Kalau yang ini sampai sini, yang dari sini tadi ibu bilang, dia cuma 7,5 cm. Berarti walaupun dia memiliki sudut yang sama, besar sudut yang sama, tapi karena dia beda ukuran lingkarannya, otomatis nanti panjang busurnya
berbeda, mempengaruhi dia. Mempengaruhi kelilingnya lingkarannya. Ini kan besar kelilingnya. Kelilingnya kecil, mempengaruhi panjang busur meskipun besar sudutnya sama. Nah, misalnya sekarang kita mau cari kalau dia memiliki panjang busur yang sama, apakah nanti besar sudutnya sama atau tidak? Ini kan 8,5 panjang busurnya. Yang ini kita tambah 1 cm lagi biar dia 8,5. Yang dari sini ke sini. Menurut kalian dari apa yang kita lakukan tadi, besar sudutnya bakal sama atau tidak? Tidak. Kenapa 6? Siapa yang tadi bilang? Kenapa Rama? Kenapa Rama? Iya, silakan berpendapat Rama. Saya takut. Dia panjang busurnya sama-sama 8,5. Apakah sudut yang dihasilkan itu sama besarnya nanti atau tidak? Berbeda. Kan kita motongnya bukan dari titik pusat lagi, kita motongnya dari panjang busurnya ini. Kita potong di sini sama besar. Yang di sini kita juga mau 8,5 besarnya. Tapi dia dari sini ke sini. Otomatis dia kan agak lebar di sininya. Kita coba buktikan. Silpala. Silpala. Coba diukur sudutnya dari sini ke sini. Dari sini. Sudutnya ini dipasang di titik pusat lingkaran. Ini bisa dibedakan. Ini begini. Ya ini. Dia dari kami dan dari kami. Dia dari kami. Agak lebih dikit. Kan yang ini garis 50 yang ini. Berapa ya? 55. Nah, dapat menghasilkan besar sudut yang dari sini ke sini 55 derajat. Nah, itu dia hubungannya tadi berbeda. Kalau dia memiliki panjang busur yang sama dengan kelilingnya yang berbeda, otomatis lipat besar besarnya berbeda. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 1 kali. Bisa Inas? Bisa. Tambahan tepuk 4 ya. Kita coba dulu. Jadi kalau yang salah nanti semua maju. 4, 3, 1, 2, 1. Salahnya aku. Bisa. Sudutnya sebesar apa? Berapa besar sudutnya? Berapa besar sudutnya yang salah satu Ramon? Kembali Ramon. Nah, 110 derajat. Jari-jarinya berapa? 14.
Ya kan Rizky? Yang mana 360 itu Rizky? Yang 360 itu maksudnya apa? Jumlah lingkaran ini 360. Kalau misalnya cuma dibagi 2, 180. Nah, kalau kita buka, langsung rumus yang di atas itu aja cepat. Jangan apa per 360 ya kamu kerjain aja. Alfa berapa tadi? Nilai alfa? Sudut. Berapa Sabi nilai sudut di soal Sabi? Nah, 110. Berarti kita tinggal substitusikan. Kita ganti alfa itu 110. Langsung aja masukkan nilai B sama R itu cepat. Nilai B berapa? Berapa 6? Nilai P itu tidak disebutkan dalam soal pun harusnya kalian bisa, karena itu sudah ketentuan 22/7. Nah, ini kenapa bisa dapat segini? Ini kan 110 dari besar sudutnya. 110 kan? Per 360 dari rumus. Kali 2 pi R. R-nya 14. Ini kita sederhanakan saja. 7 bikin dengan 14. Tinggal ganti dia. Berapa di sini? 2. 7 bagi 7 1 habis. 14 bagi 7 14 bagi 7 2 selanjutnya 2 kali 2 2 kali 2. Nah, berarti 2 kali 2 4 kali 2 2 kali 2 kali 4 4 kali 2 8 4 kali 2 8 110 per 360 kali 88 dikali 110. Coba cari Rahman. 110 cari dulu. 110 dikali 88. Ini yang di atas kita kalikan di sini. Nilai R berapa? Nilai R berapa, Roman? 17. Nah, masukkan nilai R 17. Berlomba-lomba kertas siapa yang tertempel paling banyak dia yang menang. Kelompok 2 dapat warna apa? Warna kuning. Kelompok 1 kelompok kuning. Kelompok 2 hijau. Ini ngomong itu. Dia sampai di isinya sama isinya. Itu kan ibu kasih double tip. Nanti kalau misalnya kalian mau tempel di sini, tinggal sabut double tipnya. Satu soal hanya diberikan kesempatan kepada satu kelompok. Berarti ini satu soal ini cuma satu tempelan jawaban. Berarti satu cuma satu ada ibu. Kalau Makan lebih dari
zaman dulu. Kan? Anak-anak. Sampai dalam mo. Apa dalam dia itu? Itu lah, itu dan Tentang dua dimensi, kan mengatakan dua dimensi yang merupakan dimensi materi yang sama. kalau jalan gimana ya? Betul Pak. Rumus mencari panjang tali busur. Luas garis lurus yang menghubungkan dua titik. Salah. Salah. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua kesalahannya kan garis lurus katanya. Nah, benar tak tahu bisa dulu Ini mau cari ya berapa banyak betul bukan berapa banyak tempel. Sama tempel. Nah, kita cara dapat dicari menggunakan rumus. Keliling lingkaran. Dicari menggunakan rumus ini. Nah, lingkaran itu 2πr. Salah nih. salah sudah Pak. Ya salah sama pada rumus mencari panjang busur. Akhirnya. Dua kali ya. Jualan dua. Rumus mencari panjang busur. Nah. Kak jalan dua kali ya. Garis lengkung, garis lengkung baru, garis lengkung baru busur kalau garis lurus, tali busur kita balik nih, kita balik. Nanti ada bener dong ketiga. Kalau ini coba busur. Apa yang bunyi tadi nih? Lapas. Ini Hari ini kita sudah selesai pembelajaran mengenai unsur dan tali busur hubungan tali busur, hanya busur, lingkaran. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup bagus. Senang sekali, guys. Sedikit pusing, tapi seru. Jadi kesimpulan Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Siapa yang bisa? Bu, nah silakan Pak. Kita jadi mengetahui apa itu busur lingkaran. Karena busur lingkaran itu adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang lain ada kesimpulan berbeda. Karena ibu nanti makan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai juri lingkaran. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.